Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia perkenankan kita lagi boleh beribadah kepadanya. Hari ini, Minggu 21 Juni tahun 2020, kita akan beribadah dan ibadah akan dituntun oleh yang terkasih Pendeta Marcel Degi Botu, Master Teologi, dengan menggunakan tata ibadah bentuk yang ketiga. Adapun tema warga Gemim di sepanjang bulan Juni ini yaitu gereja mengatasi pandemi COVID-19 dengan tema mingguan hindari perseteruan, jadilah berkat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri, kita mulaikan ibadah ini, dan bersama kita melakukan dalam NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing kita, firman Tuhan dalam kitab Mazmur 133 ayat 1-3 tertulis, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Alangkah bahagianya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dalam doa pengakuan dosa ini. Tentu di dalamnya sujud datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena seringkali kami gagal untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Kami yang telah menerima anugerah keselamatan, seringkali hidup
semau kami sendiri dan mengabaikan firman Tuhan yang harus kami lakukan dan terapkan setiap hari dalam kehidupan kami. Kalau kami gagal mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kalau kami gagal mengasihi sesama kami dengan sungguh-sungguh, mengasihi alam ciptaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan kegagalan-kegagalan kami untuk mengasihi bahkan musuh-musuh kami, padahal Engkau sendiri menghendaki supaya kami hidup di dalam kasih yang telah Tuhan ajarkan dan contohkan kepada kami. Karena itu dalam doa ini ampunilah kiranya kami, baharui terus kehidupan kami Bapa, supaya kiranya ketika kehidupan kami diperbaharui di dalam anugerah-Mu, kami dimampukan untuk boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan dalam seluruh bagian kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita pengampunan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tertulis, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Ayatnya yang kedua. di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami hendak membaca firman Tuhan. Kehendak-Mu dinyatakan bagi setiap kami orang yang percaya. Kami mohon pertolongan Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kami baca kami mengerti, apa yang kami mengerti itu jugalah yang kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan pemberitaan ini kepada kuat kuasa dan kehendak-Mu, biar kiranya kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, bacaan dan perenungan kita di minggu ini terambil dari Perjanjian Baru, surat Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan saya bacakan.
Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini, saudaraku kasih, kita boleh beribadah bersama-sama. Adapun yang menjadi tema kita di minggu yang berjalan ini adalah hindari perseteruan, jadilah berkat. Saudara, tema ini menarik ya, hindari perseteruan, jadilah berkat. Secara sederhana kita akan memahami berarti kita dipanggil atau dipersiapkan Tuhan untuk jadi berkat, tapi ada hal yang bisa menghalangi kita untuk jadi berkat kalau kita hidup di dalam perseteruan. Makanya judul kita, hindari perseteruan, jadilah berkat. Saya percaya kita semua dalam kehidupan kita mau jadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Amin, saudara. Saudaraku yang kekasih, saya mencatat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang definisi perseteruan. Saudaraku kekasih, perseteruan didefinisikan bermusuhan. Ya. Tapi juga saya membandingkan dengan Kamus Thesaurus, saudara. Perseteruan itu artinya friksi, kebencian, kesumat, konflik, pergesekan, pertengkaran. Nah, kalau kita melihat definisi secara luas seperti ini, saya yakin kita memahami ya. Tapi juga sebetulnya kita mulai merenung diri, introspeksi diri, jangan-jangan kita sedang terlibat dalam ruang-ruang itu, saudaraku kasih. Apakah yang terjadi di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah pekerjaan saudara, dengan sahabat saudara, dimanapun kita berada, bahkan di tengah-tengah dunia pelayanan sekalipun, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apa mungkin kita bisa menghindari perseteruan itu? Ini juga pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan. Apa mungkin kita bisa menghindari perseteruan itu dalam kehidupan kita? Saudara, saya menjawab, bisa ya, bisa mungkin, tapi juga bisa tidak mungkin. Saya akan menjelaskan, saudara. Memang ini agak paradoks atau bertentangan ya. Karena di satu pihak saya mengatakan kita bisa saja tidak mungkin menolak perseteruan itu, menghindari. Tapi juga pada satu pihak kita mungkin saja bisa menghindari. Nah, saya mulai daripada hal yang pertama, kenapa saya mengatakan bahwa tidak mungkin untuk dihindari perseteruan. Ya karena saudara, kalau perseteruan itu terjadi atas izin Tuhan sebagai proses hidup kita, maka sekeras apapun usaha kita untuk menghindarinya,
kita tidak akan dapat mungkin menghindari perseteruan itu terjadi. Buktinya saudara, dalam konteks surat Filipi, perseteruan itu sedang terjadi. Ya. Perseteruan itu sedang berlangsung dan tidak dapat dihindari. Karena sekali lagi sebagai bagian dari proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Tapi yang kedua saudara, saya mengatakan bisa dihindari. Bisa dihindari supaya tidak terjadi, bisa. Tapi juga aspek yang kedua daripada bisa dihindari adalah sesuatu yang sudah terjadi, perseteruan itu sudah terjadi, kita berusaha untuk menghindarinya, artinya supaya tidak melebar kemana-mana, sehingga kita berusaha bergumul dengan serius untuk mencarikan solusi dari perseteruan tersebut. Sehingga yang kita impikan di sini tentu ada langkah penyelesaian. Yang kita rindukan di sini ada perdamaian, ya. Jadi kedua belah pihak yang berseteru sama-sama merasakan puas daripada solusi itu, sehingga persoalan ini tidak menjadi menggantung, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, tentu jemaat Filipi berada dalam konteks itu. Dan yang menarik di ayat yang pertama, saudara, Paulus tampil sebagai seorang komunikator yang baik. Karena dia menyapa dengan bahasa yang menyentuh hati. Perhatikan beberapa penggalan ini. Paulus menyebut mereka semua sebagai saudara. Bukan hanya saudara biasa, tetapi istimewa. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, Paulus menyapa mereka, saudara-saudara yang kukasihi. Dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Saudara bisa membayangkan sapaan ini. Artinya Paulus dengan penuh ketulusan datang menyapa dengan sapaan yang hangat, saudara. Yang menyentuh hati. Sehingga membuat para pembaca atau penerima surat merasa bahwa betapa mereka sangat berharga. Betapa mereka sangat dibutuhkan. Betapa mereka sangat penting bagi kerajaan Allah dan pelayanan. Saudara, ada ungkapan dalam bahasa Inggris berkata begini. A tongue has no bones, but it is strong enough to hurt someone. Choose your words carefully. Apa artinya? Lidah memang tidak bertulang, tapi memiliki kekuatan untuk menyakiti hati seseorang. Makanya berhati-hatilah memilih kalimat, atau berhati-hatilah dalam saudara dan saya berucap. Saudaraku yang kasih, Paulus tahu betul memilih kalimat yang tepat. Kalimat yang membuat orang bisa melihat betapa berharganya diri mereka di hadapan Allah. Kalimat yang mendorong orang lain bertumbuh dalam karakter. Kalimat yang memuji secara proporsional sesuai dengan keberadaan mereka yang sesungguhnya. Bukan pujian mengada-ada seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang punya mentalitas penjilat, cari muka dan lain sebagainya. Saudara, pertanyaannya adalah, sudahkah saudara dan saya mengucapkan kalimat yang tepat hari ini? Kita harus menjadi komunikator yang baik dalam menyampaikan sesuatu. Dalam suatu jurnal yang berjudul Ekspresi Pujian dan Respon sebagai Strategi dalam Kesantunan Berbahasa, saya baca jurnal itu dan di sana dikatakan, dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Praise can be expressed as one of the polite language use strategies. Ya. Artinya apa? Pujian atau memberi pujian dapat diekspresikan sebagai salah satu strategi penggunaan bahasa yang santun. Memberi pujian dan respons terhadap pujian merupakan salah satu strategi kesantunan berbahasa, saudara. Dengan memberikan pujian dan merespons pujian dapat menentukan keberlanjutan komunikasi. Bahkan untuk melanjutkan proses komunikasi itu. Untuk menjalin solidaritas, keakraban antara penutur dan juga petutur. Saya membaca pendapat dari dua orang yang bernama Brown dan Levinson. Mereka punya pendapat yang sama dan mereka mengatakan begini.
Menerima pujian merupakan salah satu strategi kesantunan, karena dengan menerima pujian seseorang telah memberi makna atau memberi muka positif pemberi pujian. Kemudian pendapat dari Holmes, dia katakan begini, mengemukakan pujian dapat menimbulkan nilai yang positif bagi pembicara dan pendengarnya. Saudaraku yang kekasih, jadi Paulus memuji jemaat Filipi dalam rangka kelanjutan komunikasi yang baik di antara mereka. Itu berarti saudara, kita didorong juga setiap hari mari jadi seorang komunikator yang baik. Kalau ada hal-hal yang pantas kita puji dengan tulus. Baru kemudian Paulus masuk lagi pada inti teologis, tentu dalam rangkaian nasihat-nasihat yang sangat penting sebelum dia menutup suratnya ini, saudara. Paulus ingatkan mereka untuk berdirilah juga teguh dalam Tuhan. Masih di ayat yang pertama. Berdiri teguh yang dimaksudkan di sini karena jemaat Filipi kebanyakan adalah para veteran perang, ada juga para budak. Sehingga kalimat berdirilah juga teguh dalam Tuhan ini adalah kalimat yang biasa dipakai dalam dunia militer. Jadi seperti seorang prajurit militer yang selalu sigap menghadapi tantangan, saudara. Karena saudaraku yang dikasihi, mereka didorong untuk berdiri teguh karena ada tantangan yang terjadi. Dan kalau kita pelajari latar belakang daripada jemaat Filipi, mereka punya tantangan dari luar, tapi juga punya tantangan dari dalam. Ada tantangan secara eksternal, ada tantangan secara internal. Mari kita lihat tantangan dari luar. Yang pertama Kaisar. Tentu Kaisar sangat membenci orang Kristen. Segala cara untuk menghambat pertumbuhan kekristenan. Yang kedua, tantangan ajaran sesat yang telah melencengkan beberapa orang percaya untuk mempercayai sesuatu di luar daripada Injil Kristus. Ini tentu merupakan tantangan-tantangan yang berbahaya. Tapi saudara, yang tidak kalah bahayanya juga tentu adalah tantangan secara internal. Tantangan dari dalam diri mereka sendiri. Apa tantangan dari dalam yang sedang dihadapi oleh jemaat di Filipi? Perpecahan. Ini penting sekali, saudara. Perpecahan yang diakibatkan oleh antara lain ada konflik internal antara Eudia dan Sintike. Ya, Eudia dan Sintike. Padahal dua perempuan ini mereka melayani sebagai diaken. Ya. Tapi rupa-rupanya dalam pelayanan bersama ini ada kompetisi. Ada perbedaan pendapat. Ada perselisihan. Ya. Yang tentu dikhawatirkan akan merusak persekutuan di antara anggota jemaat Filipi secara lebih luas. Saudara, tentu ini kalau dibiarkan pasti ya orang Kristen akan gagal untuk jadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Sehingga kalau tidak dicarikan solusi, maka berpotensi membuat pertumbuhan jemaat Filipi menjadi terhambat. Paulus melihat penyebabnya adalah kurangnya rasa rendah hati dalam diri kedua perempuan tersebut. Itu sebabnya Paulus menasehati keduanya di ayat yang kedua. Dia tidak ragu-ragu untuk menasehati. Dia terang-terangan menasehati. Dia katakan supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya Paulus ingin mengarahkan pandangan mereka untuk melihat bahwa ada persoalan yang lebih penting daripada untuk memuaskan ego masing-masing, saudara. Sehingga surat Filipi bisa dikatakan juga sebagai surat pastoral, tapi juga surat mediasi agar segera tuntas perselisihan tersebut, saudara. Bahkan tentu Paulus meminta di ayat yang ketiga agar Sunsugos juga adalah salah seorang rekan yang turut bekerja bersama-sama dengan Paulus untuk memberitakan Injil, agar supaya Sunsugos dapat memediasi keduanya. Sebab apa, saudara? Sebab kalau terus berlanjut perseteruan ini, maka tidak akan mungkin jadi berkat. Saudara, kita harus menyadari bahwa seteru kita bukan sesama orang percaya, bukan sesama pelayan Tuhan. Bahkan musuh kita pun Tuhan Yesus ajar kita kasihi. Siapa seteru kita? Tidak lain tidak bukan iblis.
Iblis adalah seteru kita. Dalam perjalanan sejarah kekristenan, iblis selalu menjadi seteru. Tapi saudara, yang menarik, memang dia seringkali merongrong kita sesama orang percaya untuk saling berseteru. Kenapa? Ya karena tentu ya dia masih diberikan kesempatan, walaupun kuasanya sudah dikalahkan, saudara. Iblis ini, orang jadi orang Kristen seberapa lama, saudara? Ya. Saya umur 40. Ya. Katakanlah selama Kristen 40 tahun. Tapi iblis sejak dunia ini ada sudah beroperasi. Bayangkan itu. Ya. Makanya dalam kitab Wahyu iblis ini disebut ular tua. So pengalaman ini. So menasa ini. Ya. Sudah punya pengalaman untuk menjatuhkan ya, banyak sekali orang percaya di masa lampau. Bahkan hari ini. Karena banyak orang juga jadi murtad. Meninggalkan gereja. Meninggalkan Kristus. Tidak percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Mereka terjerat kepada pekerjaan-pekerjaan iblis. Nah saudaraku yang kasih, kita harus tahu musuh kita yang utama bukan sesama kita. Tapi kuasa itu, kuasa iblis itu. Sehingga saudara, kalau kita berseteru, tanpa jalan keluar, kita sedang masuk dalam perangkap iblis. Dan orang yang terus hidup dalam perseteruan, apa yang akan terjadi? Hilang sukacita. Ayat 4. Makanya Paulus katakan bersukacitalah. Kalau kita terus berseteru kita akan kehilangan kebaikan hati. Makanya Paulus katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau kita terus berseteru kita akan jadi khawatir. Makanya Paulus katakan jangan khawatir. Kita akan jadi malas berdoa. Makanya Paulus katakan nyatakanlah segala sesuatu dalam doa. Kita jadi hilang ucapan syukur. Makanya Paulus bilang dalam ucapan syukur kita kehilangan damai sejahtera, saudara. Ayat 8, orang hidup dalam perseteruan akan jadi buta akan kebenaran. Tidak mulia lagi, tidak suci, tidak manis, tidak ada kebajikan dan tidak terpuji. Karena orang akan terjebak pada saling menjelekkan, menebar fitnah, gosip dan lain sebagainya dengan kata-kata yang kasar dan cenderung menyakiti. Itu berarti saudara banyak hal berharga yang hilang dari kita. Yang diambil dari kita, yang dicuri dari kita. Yohanes 10 ayat 10 katakan begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, jangan izinkan sukacita, syukur, intimnya doa, ya kan? Dan lain sebagainya yang saya jelaskan tadi hilang dari kehidupan kita, dicuri oleh iblis. Tapi mata kita harus senantiasa tertuju kepada Yesus. Karena Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 10 tadi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ajaran Yesus inilah yang Paulus resapi dalam hidup. Sehingga Paulus mengajak mereka untuk kembali kepada pengajaran Injil Yesus Kristus yang telah mereka terima dan yang Paulus hidupi dan contohkan. Artinya saudaraku kekasih, kembali kepada kepentingan Injil itu sendiri dan jadi teladan sebagai orang percaya dan mengalami damai sejahtera Allah yang memelihara dan menyertai kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan di awal perseteruan bisa terjadi di mana-mana. Keluarga kita, sahabat kita, antar pelayan, masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan hari-hari ini banyak orang berseteru di medsos, di media sosial, banjir ya dengan perseteruan demi perseteruan. Jangan-jangan kita sempat masuk, sementara masuk dan sedang terjebak di dalamnya. Kita perlu berhati-hati. Kita tidak seharusnya kehilangan hal-hal yang penting tadi. Makanya kalau dalam dunia sosial saya ingin bagikan kepada saudara ada rumusannya. Sebelum saudara memposting sesuatu, mengomentari sesuatu, curhat sesuatu, perhatikan kata ini. Dalam bahasa Inggris think, THINK.
T-H-I-N-K. Think artinya pikir. Ya. Berarti think ini adalah tata krama dalam komunikasi. Sebelum kita posting sesuatu, sebelum kita upload sesuatu, pikirkanlah lebih dulu. Dan ini sebetulnya dalam pengertian akronim. Ya, think ini ada artinya. T artinya true. Ya, dalam pertanyaan dalam bahasa Inggris, is it true? Ya, apakah ini benar? Ya kan? Berita yang ingin kita bagikan. Kemudian yang kedua, is it helpful? H itu artinya helpful. Apakah menolong? Ya, itu perlu kita pikirkan. Jadi kalau cenderung merugikan, ya sebaiknya kita perlu berhati-hati saudara untuk meng-share sesuatu. Ya. Kemudian saudara, I-nya artinya inspiring. Ya. Apakah menginspirasi? Ya. Apakah berita yang mau dibagikan memberikan inspirasi atau malah berita membuat orang sakit hati? Ya. Kemudian N-nya adalah necessary. Ya. Artinya apakah berita tersebut perlu? Necessary artinya perlu. Ya. Apakah perlu dibagikan? Atau hanya iseng-iseng saja? Ya, sebelum membagikan berita, pastikan berita tersebut berguna. Ya. Jangan hanya menulis apa-apa begitu ke sosial media, karena pesan tersebut sebetulnya tidak terlalu penting. Kemudian K-nya apa? Yang terakhir, K itu artinya kind. Ya. Di sini diterjemahkan apakah berita tersebut sopan, atau malah isi berita tersebut hanyalah umpatan, penghinaan, bullying, ya kan, dan lain sebagainya. Karena itu paling penting dalam menggunakan sosial media, pastikan isinya sopan. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sehingga tidak jarang terjadi konflik dan orang-orang Kristen terlibat di dalamnya. Ada pendapat dari seorang yang bernama Halversdad dalam satu buku yang berjudul Mengelola Konflik. Dia katakan begini, orang Kristen tidak hanya bertengkar, seringkali mereka pun berkelahi dengan curang. Berbagai masalah dijadikan masalah pribadi. Gosip dan desas-desus mengaburkan penalaran akal sehat, melukai dan menghancurkan ikatan-ikatan persahabatan yang sudah lama sekalipun. Sudah lihat kejamnya perseteruan. Orang-orang Kristen terlibat dalamnya. Ya. Bahkan sahabat lama pun bisa jadi musuh bebuyutan. Ya. Ini kejamnya konflik. Nah saudaraku yang kekasih, kemudian saya mengutip juga apa yang dikatakan oleh Hendricks. Dia bilang begini, apabila ketidaksepakatan menjadi semakin panas dan emosi memuncak, kita memerlukan nasihat Alkitab dalam membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Gereja-gereja dan pemimpin gereja perlu mengurangi suasana panas itu dan lebih banyak memberi penerangan Alkitabiah. Jadi ketika perseteruan terjadi, kita harusnya kembali kepada Alkitab yang memberikan kepada kita ketenangan hati. Merenungkannya, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita hidup dalam kebenaran yang Alkitabiah? Nah saudaraku yang kekasih, dalam perbedaan pendapat, kita tidak boleh menghakimi. Ya, apalagi menyerang pribadi seseorang. Ini penting sekali. Banyak orang terlibat dalam perbedaan pendapat, ujung-ujungnya menghakimi, apalagi menyerang pribadi seseorang. Kalau sudah menyerang pribadi, itu pembunuhan karakter, saudara. Yang seharusnya diserang adalah masalahnya, bukan pribadi orang yang berseteru dengan kita. Sehingga seorang yang bernama John Wax dalam buku yang berjudul Berselisih Pendapat Tanpa Sakit Hati, saya baca buku itu dan dia katakan, orang yang suka menyerang pribadi seseorang dan menghakimi, itu seperti orang-orang Farisi yang mengecam dan menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengan mereka dalam hal yang dapat diperdebatkan. Nah saudaraku yang kekasih, oleh karena itu kita harus ingat, Kolose 3:14 berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dan Paulus juga bilang,
di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi saudaraku yang kekasih, saya percaya ketegangan, konflik, perselisihan, perseteruan, kalau kita mau membuka hati lebar-lebar, Tuhan campur tangan, tentu tidak ada yang mustahil. Pasti ada penyelesaian. Dan saya percaya melalui perenungan ini, setiap orang percaya kepada Yesus dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat. Tapi tentu harus mempraktikkan kehidupan yang mau senantiasa mengampuni, mengasihi. Dan itu adalah bagian daripada lifestyle evangelism. Dan Tuhan bisa memakai cara hidup kita untuk menjangkau begitu banyak orang datang kepada Kristus, asal kita mau hidup sesuai dengan ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Nas persembahan dalam kitab Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 tertulis, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Bila topan keras melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan masuk dalam doa umum. Antara lain kita akan doakan anggota jemaat yang bersyukur karena hari ulang tahun. Saya bacakan di kolom 2 ada Ibu Minda Woi Walalangi, HUT ke-31, Yudi Tiwo, HUT ke-45. Di kolom 4 Bapak Junikson Jura, HUT ke-39. Di kolom 5 Arsenal Poluan, HUT ke-7. Kolom 6 Barca Wariki, HUT ke-47. Rocky Mose, HUT ke-29. Bapak Wilhelmus Kilis, HUT ke-34. Bapak Doni Kilis, HUT ke-63. Kolom 7 Ibu Elsie Ngantung Lumempo, HUT ke-66. Jovan Moningka, HUT ke-15. Ibu Gipsi Kaunang Ngantung, HUT ke-44. Di kolom 8 Bapak Yordan Manus, HUT ke-28. Ibu Elizabeth Mawikere Pitoy, HUT ke-75. Kolom 9 Ibu Juniarti Pangemanan Lahamendu, HUT ke-43. Kolom 10 Ibu Sulce Palit Kolondam, HUT ke-42. Kolom 14 Nathanael Gerungan, HUT ke-9.
Kolom 15 Ibu Dolike Pontoan Supit, HUT ke-50. Natasha Londoran, HUT ke-22. Siamas Ibu Meiti Tiwo Solang, HUT ke-55. Reki Wisan, HUT ke-50. Di kolom 16 Ibu Lucia Rumengan Wawor, HUT ke-47. Ibu Yunita Mantiri Rapar, HUT ke-53. Ibu Yunita Palendeng Rantung, HUT ke-38. Kolom 17 Bapak Rian Siagian, HUT ke-31. Ibu Erni Kaunang Kumowal, HUT ke-48. Kolom 18 Bapak Adrian Lurong, HUT ke-73. Ibu Linda Kaunang Wungau, HUT ke-38. Kolom 19 Penatua Pobiswak, HUT ke-36. Kolom 20 Fritzlin Sakul, HUT ke-12. Kolom 21 Fernanda Rumagit, HUT ke-16. Bapak Yosua Yusuf, HUT ke-50. Kolom 22 Jimmy Aror, HUT ke-27. Bapak James Sampo, HUT ke-45. Ibu Magdalena Karwurtan, HUT ke-79. Termasuk tadi Clarissa Lengkong, kolom 10, HUT ke-7. Kita juga doakan untuk anggota Jemaat yang sakit baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Ibu Zain Mantiri kolom 2 di rumah. Ibu Agustin Mait Pitoy kolom 2 dalam pemulihan di rumah. Ibu Kato Cepitoy kolom 2 dalam pemulihan di rumah. Syamas Maria Turangan Wondal kolom 9 dalam pemulihan di rumah. Syamas Destrina Wogono Supit kolom 5 dalam pemulihan di Rumah Sakit Gunung Maria. Kemudian Ibu Mari Lumunon kolom 3 di Rumah Sakit Bethesda. Ibu Ani Warau Kumowal kolom 17 di rumah. Ibu Dina Mangundap Tumurang kolom 17 di rumah. Bapak Moretz Ngantung kolom 21 di Rumah Sakit Anugrah. Bahkan tentu kita doakan sukacita daripada keluarga baru, keluarga Mangeber Karamoy. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan ini, kehadiran-Mu melalui Roh Kudus menguatkan, memberkati setiap kami. Kami telah menerima berkat kebenaran firman Tuhan dan kami dimampukan untuk jadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Kami belajar hal-hal yang penting tentang bagaimana seharusnya kami menghadapi setiap perbedaan pendapat, setiap hal-hal yang mengarah kepada perseteruan. Kami belajar untuk menghindari, tapi juga belajar untuk mengerti rencana Tuhan dari setiap perseteruan-perseteruan yang sudah terlanjur terjadi. Kami diberikan hikmat bijaksana, kemampuan untuk menemukan solusi. Kami hidup dalam kehidupan yang mempraktikkan kasih. Karena Engkau Yesus Kristus Tuhan sudah menebus kami dari dosa. Mengasihi kami dengan sungguh. Kami diampuni. Biar kiranya kami juga boleh mengasihi dengan sungguh. Mengampuni bahkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Ajar kami untuk dengan bijaksana menemukan kalimat-kalimat yang tepat dalam kehidupan. Supaya kalimat-kalimat yang kami pakai setiap hari adalah kalimat-kalimat yang membuat orang bisa melihat betapa berharganya diri mereka di hadapan Allah. Adalah kalimat-kalimat yang mendorong orang lain untuk bertumbuh dalam karakter. Adalah kalimat-kalimat yang memuji secara proporsional, mengakui setiap kelebihan kekurangan orang lain. Dan kami berdoa supaya kami dipakai dengan penuh kerendahan hati untuk menjadi berkat dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya boleh dipakai untuk menopang segala kebutuhan di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu. Bapa, di tengah-tengah masa sulit ini, ada begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena peristiwa kematian, kehilangan peluang dan banyak lagi. Kami percaya Engkau mengerti kesusahan ini dan Engkau bersedia untuk membukakan
jalan keluar, bahkan juga kreativitas baru untuk mengembangkan setiap ide, pemikiran, kemampuan, talenta kami. Supaya kiranya tentu boleh menghasilkan berkat-berkat yang kami butuhkan setiap hari. Kami yakin percaya Tuhan campur tangan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bapak kami berdoa, masing-masing boleh berhari ulang tahun yang sudah dibacakan, kami yakin percaya berkat jasmani rohani Tuhan nyatakan kepada kehidupan mereka masing-masing. Dan mereka diberkati setiap hari untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai kehidupan, untuk berjuang di tengah-tengah hidup, dan untuk mengalami pertolongan Tuhan setiap hari. Bapa, mereka yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan tahu penderitaan yang mereka alami, sakit menahun, atau juga karena virus bakteri lainnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan nyata. Berikan mereka kesabaran dalam masa-masa sukar ini untuk merasakan mengalami pertolongan Tuhan setiap hari. Kami berdoa bagi para pasien COVID-19. Kami yakin percaya juga para medis yang sedang menangani adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengerjakan profesi mereka dengan penuh ketulusan. Sehingga saudara kami tidak kekurangan topangan. Mereka tetap bersemangat untuk menjalani hidup sekalipun mereka harus menjalani masa-masa isolasi. Termasuk kami berdoa buat setiap jemaat supaya menghindarkan diri daripada segala macam stigma yang pada akhirnya bisa menyebabkan pertengkaran dan lain sebagainya. Kami berdoa, mampukan kami untuk menghadapi keadaan dunia yang sudah berbeda dengan semua anjuran pemerintah yang sudah diterapkan supaya kami hidup baik, kami menjaga kualitas kesehatan diri, tapi juga menjaga kualitas kesehatan orang lain yang dimulai daripada kehidupan keluarga kami. Bapak, kami berdoa dalam doa ini menyerahkan segenap pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong agar supaya kami senantiasa dikaruniakan iman untuk mempercayai Tuhan dalam segala situasi. Mungkin hari-hari ini kami belum melihat sesuatu terjadi, namun kami percaya waktu yang tepat Tuhan nyatakan, kami berbahagia menerima pertolongan Tuhan. Bapa, kami juga topang doa bagi keluarga Mangeber Karamo yang boleh diberkati dalam pernikahan yang kudus. Tuhan mempersiapkan kehidupan keluarga ini untuk menjadi berkat sebagai keluarga Kristen yang kuat, yang tangguh dalam hal menghadapi berbagai macam tantangan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Bapak, kami berdoa dalam doa ini Tuhan, menyerahkan keadaan daripada bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tolong para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, semua jajaran yang ada, supaya kiranya bahu-membahu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, kesejahteraan, tapi juga mengupayakan semua yang baik supaya COVID-19 ini melalui pemerintah, maka tentu ada langkah-langkah yang bijaksana. Bapak, kami berdoa termasuk di kota Tomohon tempat kami tinggal, berikan perlindungan bagi pemerintah dan semua masyarakat termasuk kami. Kami berdoa buat Sinode Gemim. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang sudah memberkati perjalanan sejarah gereja kami. Kami berdoa supaya kiranya Roh Kudus senantiasa dikobarkan dan gereja ini senantiasa maju demi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar kiranya kami dipakai Tuhan menjadi alat di tangan-Mu untuk menjangkau setiap kebutuhan mereka. Sehingga ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang rindu untuk menjawab kebutuhan orang lain. Terima kasih memberkati setiap yang sudah boleh ambil bagian dalam pelayanan secara multimedia ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Diberkatilah masing-masing sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan beri. Memakai juga senantiasa memberkati pemain musik, singers, termasuk pelayan khusus yang boleh bertugas hari ini. Kami akan percaya Tuhan berkati kami dengan berkat yang Tuhan sediakan. Kami menyerahkan seluruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Percaya bahwa segala sesuatu Tuhan sudah jamin dalam hidup ini dan kami tidak khawatir akan apapun juga. Ini doa kami, syukur permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita ikuti bersama-sama Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. 1. Badan Pekerja dan Majelis Jemaat serta sekalian jemaat mengucapkan terima kasih kepada
Pendeta Marcel de Gibotu, MTH, yang telah memimpin ibadah saat ini. 2. Disampaikan terima kasih kepada Kantoria, pemain keyboard dan operator, Bapak Henry Nelwan SS dan kawan-kawan yang telah bertugas dalam ibadah saat ini. 3. Disampaikan terima kasih kepada TV Kabel Surya Sentosa yang telah menayangkan ibadah kita pada hari ini. 4. Jadwal petugas ibadah Minggu 28 Juni 2020, kolom 19, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penatua Deni Karundeng dan Penatua Ronaldo Kaeng. 5. Ibadah rutin jemaat hari Minggu, hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat dilaksanakan seperti biasa di rumah masing-masing. 6. Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga baru, keluarga Mangeber Karamoy di kolom 11 yang telah diteguhkan pada nikah yang kudus pada hari Sabtu 20 Juni 2020. 7. Untuk situasi new normal, gereja kita menunggu surat dari BPMS dengan ketentuan-ketentuan yang akan berlaku ketika gereja dapat dipakai untuk banyak orang. 8. Warta keuangan akan dikirim lewat WA kepada seluruh Pelsus Kolom. Demikian warta jemaat. Disampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, mengakhiri ibadah kita, saya undang kita berdiri. Kita menyanyi bersama Jalan di Terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, senantiasa hatimu setia, lurus dan benar, menunjuk kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, 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 amin. Silakan duduk, demikian untuk ibadah. Tuhan Yesus memberkati.